Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini Ibu akan membahas mengenai unsur intrinsik. Sebelum kita mulai kelas kita kali ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, nah hari ini kita akan membahas mengenai unsur intrinsik. Setiap cerita, entah itu cerpen, novel, drama, itu memiliki yang namanya unsur intrinsik. Nah, di sini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan kerjakan setelah mendengarkan materi yang sudah Ibu berikan. Di sini Ibu punya quotes dari Hamka. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Nah, jadi jangan takut atau ragu untuk memulai sesuatu, karena meskipun kita gagal, meskipun kita salah, kita selalu bisa memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Unsur pembangun cerpen atau unsur intrinsik cerpen atau unsur intrinsik cerita. Pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai unsur pembangun cerpen, bisa juga disebut sebagai unsur intrinsik cerpen. Setiap cerita, entah cerpen, novel, drama, atau apapun itu memiliki yang namanya unsur pembangun atau unsur intrinsik. Unsur intrinsik ada 7. Nah, itu pasti ada di dalam cerita. Yang pertama kita punya tema. Tema adalah gagasan utama yang menjalin struktur isi cerpen. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarang. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa pembentuk alur cerpen. Jadi untuk bisa menemukan tema, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membaca ceritanya, memahami maksud ceritanya, menganalisis maksud dari ceritanya, kemudian buat kesimpulan apa sih tema dari cerita tersebut. Yang kedua, amanat. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat, disembunyikan pengarang di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita. Jadi amanat itu sifatnya biasanya positif ya, dia adalah sifatnya kebaikan-kebaikan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Kemudian gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana, serta merumuskan dialog. Bahasa memiliki banyak fungsi dalam cerita, sebagai penggambaran suasana, penggambaran karakter, dan sebagainya. Nah, gaya bahasa dalam setiap cerita itu berbeda-beda ya nak, tergantung dari isi cerita. Jadi, dalam cerita kan ada yang namanya tema ya nak, ada tema besar dalam cerita. Gaya bahasa itu pada akhirnya harus mengikuti tema yang dibuat oleh si pengarang. Jadi cerita seperti apa yang sedang dibuat oleh pengarang, maka gaya bahasanya harus mengikuti cerita tersebut. Misalnya si pengarang membuat cerita mengenai orang Sunda, maka di dalam cerita si tokoh ini harus bisa menggunakan bahasa Sunda. Untuk apa? Untuk memperkuat sifatnya si tokoh bahwa saya ini orang Sunda, maka dia harus menggunakan bahasa Sunda. Itu yang dimaksud gaya bahasa. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menyampaikan ceritanya. Jadi dari sudut pandang, apakah si pengarang ingin menyampaikan cerita? Nah, sudut pandang ini terbagi jadi 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama berarti penulis menceritakan secara langsung melalui si tokoh. Di sini tokoh langsung bercerita. Biasanya ditunjukkan dengan penggunaan kata aku. Jadi langsung dari orang yang mengalami peristiwa. Dia menceritakan dari sudut pandang si orang yang dia langsung mengalami apa yang terjadi di dalam cerita.
Yang kedua, sudut pandang orang kedua. Sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini berarti penulis menceritakan sebuah cerita melalui orang lain. Di sini biasanya digunakan kata ganti dia atau langsung menggunakan nama tokoh. Sudut pandang ini dibagi menjadi sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Jadi sudut pandang orang ketiga ini seakan-akan orang lain menceritakan kisah seseorang yang terjadi. Misalnya ibu menceritakan kisah tentang si Ana. Kalau Ana langsung yang bercerita, maka Ana akan menggunakan kata aku. Dia akan langsung menyampaikan ini ceritaku. Tapi misalnya ibu yang mencerita tentang si Ana, maka itu adalah sudut pandang orang ketiga. Bukan si Ana langsung yang menceritakan, tapi orang lain menceritakan kisahnya si Ana. Nah, itu yang dimaksud dengan sudut pandang. Oke, ternyata sampai sini dulu materi kita untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang ibu sampaikan menjadi berkah untuk kita semua. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan tepat waktu. Jika ada pertanyaan, langsung tanyakan di aplikasi e-learning kita ya nak. Oke, ibu tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.